Karena konon katanya mayoritas umat yang misa di hari Minggu sore ini adalah anak-anak muda, maka saya berpikir-pikir kisah apa yang kira-kira relevan untuk kaum muda terkait dengan Injil hari ini. Ternyata benar ya, semuanya OMK. Ada OMK tahun 70, ada 80 begitu ya. Saudara-saudari terkasih, saya ingat suatu kisah nyata tentang seorang aktor Korea. Seorang aktor Korea terkenal, dia ini disebut-sebut sebagai pahatan tangan ilahi. Karena Tuhan menciptakan dia itu terkesan begitu sempurna, begitu tampan, begitu multi talent. Lalu dia pun punya banyak fans, punya ketenaran, punya kekayaan. Karena begitu banyak berkat yang dia terima dari Tuhan. Namun di balik semua ketenarannya, sebut saja aktor Korea ini bernama Gokil. Di balik semua ketenaran Gokil, dia ini menyimpan suatu kecemasan, ketakutan yang begitu besar. Dia takut kalau suatu saat nanti ketampanannya akan hilang, akan pudar. Lalu dia tidak lagi menjadi terkenal dan tidak lagi menjadi kaya. Kebetulan Gokil ini adalah seorang aktor Korea Katolik yang taat. Dia takut karena dia ingat apa kata Yesus dalam perikop Injil hari ini, Lukas 21 ayat 9. Yesus berkata, akan tiba saatnya di mana apa yang kamu lihat, di dalam konteks Injil yang dilihat adalah bait Allah. Bait Allah atau bait suci di Yerusalem. Akan tiba saatnya kata Yesus, bait Allah yang megah itu akan runtuh, di mana tidak ada lagi satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Artinya benar-benar rata dengan tanah, saudara-saudari, hancur lenyap. Nah, Gokil ini ingat perkataan Yesus, lalu dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Akan tiba saatnya bait Allah itu runtuh. Waduh, akan tiba juga saatnya saya nanti menjadi tidak lagi cakep, tidak lagi kaya dan juga terkenal. Dan memang dia ini pantas untuk menyamakan dirinya dengan bait Allah dalam kitab suci itu. Karena saudara-saudari, kitab suci itu menceritakan soal bait Allah yang merupakan tempat orang Yahudi berdoa. Bait itu dibangun selama 46 tahun. Dan pada saat Yesus menyampaikan cerita dalam Injil Lukas 21 hari ini, bait itu masih sedang dalam proses pembangunan. Jadi sama seperti gereja Sagrada Familia di Spanyol ya, sampai sekarang masih terus dibangun. Sudah ratusan tahun dibangun gak beres-beres ya. Nah, bait suci di Yerusalem itu yang kata Yesus akan hancur, itu juga masih sedang dibangun ketika Yesus berbicara dalam Injil hari ini. Gokil menyamakan bait suci itu dengan dirinya. Karena dirinya juga senantiasa membangun citra tampan, membangun image keaktoran seumur hidup. Jadi bertahun-tahun lamanya dia membangun citra positif. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang bukan hanya punya wajah tapi juga tampaknya punya inner beauty begitu ya, walaupun laki-laki tapi juga beauty. Maka dia merasa ketakutan dan ketakutannya ini benar-benar terjadi saudara-saudari. Karena tidak ada manusia yang bisa melawan kodrat. Maka seiring dengan bertambahnya waktu, bergantinya tahun demi tahun, Gokil mulai menjadi semakin berkeriput. Kulitnya tidak lagi elastis dan tidak lagi glowing meskipun memakai skincare merek apapun. Lalu rambutnya juga sudah mulai ubanan, sehingga benar saja para produser, para sutradara tidak lagi melirik dia untuk memainkan peran. Tidak lagi meminta dia untuk sesi-sesi pemotretan atau syuting film-film. Bahkan ada netizen-netizen jahat yang dulu adalah fans atau penggemarnya mengatakan si Gokil ini adalah seorang aktor yang tidak bisa merawat diri. Seorang aktor yang jelek jadinya. Bahkan dia juga akhirnya karena stres sedikit bertambah gemuk. Seperti saya pindah ke sini sedikit gemuk. Saudara-saudari, di saat dia merasa terpuruk,
waduh, udah tidak lagi terkenal. Tawaran atau job-jobnya itu sebagai aktor sudah mulai menurun. Tidak terkenal, menjadi lebih berkurang secara finansial, bahkan dicekal atau dibully oleh netizen. Dia stres. Namun di dalam stresnya itu, karena gokil tadi saya deskripsikan sebagai seorang aktor Katolik yang taat, dia membaca kitab suci, saudara-saudari. Dan persis yang dia baca adalah perikop Injil hari ini. Dalam ayat 9 tadi Lukas 21 dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang fisik yang bersifat abadi. Di dalam ayat 13 Tuhan Yesus berpesan kepada gokil dan kepada kita semua pada sore hari ini, jadikanlah penderitaan kita atau saat-saat sulit dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk bersaksi. Memberi kesaksian bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sanggup mengangkat martabat kita, sanggup menolong kita, dan memberi kesaksian bahwa saya adalah murid Tuhan. Saya pasti bisa keluar dari segala macam krisis atau persoalan hidup saya. Dan ketika dia merenungkan firman Tuhan ini, gokil pun mendapatkan suatu energi atau semangat baru. Dia mulai menyadari bahwa ternyata kesuksesan itu memang tidak harus diterima karena semata-mata hal-hal artifisial atau fisik. Dia baru menyadari selama puluhan tahun hidupnya bahwa dia punya bakat atau talenta lain. Karena dia selama ini masuk ke dunia entertainment, dunia keartisan hanya dengan mengandalkan wajahnya, dia lupa bahwa ternyata Tuhan telah menganugerahkan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Dia punya suara yang indah, maka dia mulai mencoba keberuntungannya dalam dunia tarik suara. Dia berhasil juga menjadi seorang penyanyi yang cukup terkenal, tetapi dia menjadi terkenal terutama karena dia sadar dia diberi oleh Tuhan kemampuan public speaking yang baik dan juga otak yang cerdas. Maka dia berkeliling ke berbagai tempat, bahkan go internasional sebagai seorang motivator. Dia memotivasi para anak muda, khususnya para aktor junior, dan selalu menekankan kepada mereka bahwa kesuksesan itu kita bisa peroleh pertama-tama bukan karena penampilan, tetapi karena kedalaman, karena akhlak, moralitas kita. Demikianlah orang bijak mengatakan, saudara-saudari, your attitude determine your altitude. Attitude, sikap kita, akhlak kita, moral kita menentukan altitudo atau daya lambung kita, ya. Altitude itu adalah daya tolak kita, seberapa tinggi kita bisa melompat. Itu ditentukan oleh seberapa baik attitude atau sikap hidup kita. Kalau kita baik, akan ada saja orang yang menawarkan jalan. Kita sendiri juga akan disukai, kita juga akan bisa bekerja dengan lebih produktif kalau kita punya karakter atau moral yang baik. Inilah yang ditekankan oleh si mantan aktor yang sangat top itu. Jadi dia tidak lagi fokus kepada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi dia fokus kepada bakat-bakat terpendam yang ada di dalam dirinya. Dan dia berusaha juga menyadarkan anak-anak muda bahwa itulah yang terpenting, yang paling berharga di dalam hidup ini. Saudara-saudari terkasih, dia terus bertahan, dan ini juga sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil, di dalam ayat terakhir perikop ini. Jika engkau terus bertahan dalam kesesakanmu, kira-kira Yesus mengatakan demikian, maka engkau akan beroleh hidupmu. Gokil bertahan dalam kesusahannya, dia menemukan profesi atau pekerjaan baru. Mungkin dia tidak sepopuler ketika dia jadi aktor, pasti juga dia tidak sekaya seperti di masa lalu, di masa-masa kejayaannya. Tapi sekarang ketika dia mengusahakan, mengutamakan sesuatu yang bersifat rohani, dia merasa lebih hidup. Dia tidak lagi dikekang oleh tirani penampilan. Dia tidak lagi dipusingkan dengan tuntutan manajerial keartisan yang menyuruh dia untuk diet, untuk jaga badan, untuk merawat diri. Dia bebas melakukan semua itu tanpa ada tekanan juga dan tidak perlu juga berusaha untuk menyenangkan netizen yang memang tidak pernah puas. Dia pun merasa semakin hidup dan akhirnya bisa berbahagia.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus menekankan hal yang sama. Bait Allah akan runtuh. Bait Allah adalah simbol kemegahan. Tetapi ternyata sesuatu yang megah itu, yang dibangun selama bertahun-tahun dengan material-material terbaik, juga akan runtuh. Menurut sejarah gereja, bait suci di Yerusalem itu runtuh pada tahun 70 Masehi. Berarti abad 8 ya. Runtuh pada saat itu, lalu kemudian ya orang tidak lagi berdoa di sana. Mungkin didirikan lagi tembok yang baru ya. Saudara-saudari, Yesus perlu mengatakan bahwa yang paling penting adalah iman. Bangunan itu bisa runtuh. Maka suatu saat semoga jika gereja kita ini terbakar atau kena apa gitu ya, itu tidak membuat kita kehilangan identitas sebagai orang Katolik. Kita tetap berdoa, karena sesungguhnya yang paling penting adalah fondasi iman dan bukan fondasi fisik, bukan gedung gereja. Tetapi jangan sampai karena saya bilang begini, lalu Anda stop ke gereja karena bilang gereja ada di dalam diriku. Jadi sudah malas ke gereja lagi, itu juga salah ya. Karena hanya di dalam gereja Katolik kita dapat menerima komuni. Hanya di dalam misa yang sungguh-sungguh kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus di dalam Ekaristi. Maka pergi ke gereja itu juga penting, saudara-saudari. Tuhan Yesus menyuruh para muridnya bertahan dalam penderitaan. Karena ketika mempertahankan iman, maka mereka akan mengalami banyak penganiayaan. Bahkan penginjil Lukas yang menceritakan kisah ini, itu juga mengalami penganiayaan luar biasa. Hartanya bahkan dirampas, sebagai seorang warga negara dia didiskriminasi, bahkan murid-muridnya juga mengalami penyiksaan sampai dengan kematian. Yesus sadar betul bahwa ajarannya, iman Katolik ini adalah sesuatu yang sulit dimengerti. Tidak begitu saja orang bisa mengerti. Ketika kita memberikan katekese tentang Ekaristi, orang akan bingung kalau dia tidak memahaminya dengan iman. Bagaimana mungkin hosti jadi tubuh Kristus? Bagaimana mungkin kita disuruh makan tubuh Kristus? Apakah kita kanibal? Bagaimana mungkin Allah itu ada 3, Trinitas? Ajaran Yesus itu banyak yang tidak dapat dipahami begitu saja secara harfiah. Sementara para murid Yesus itu adalah orang-orang sederhana. Maka Yesus menyadari murid-muridnya ini pasti punya keterbatasan di dalam menyampaikan pesan-pesan atau pengajarannya. Maka Yesus di dalam Injil hari ini mau mengatakan kepada para muridnya dan juga kita sekalian saudara-saudari, bahwa kesaksian kita yang pertama dan utama adalah dengan bertahan di dalam penderitaan kita. Ketika para murid bertahan dalam konteks pewartaan Injil, jadi ketika mereka mewartakan imannya yang sulit dimengerti itu, lalu orang tidak menerima dan menyiksa mereka supaya mereka tidak lagi mewartakan tentang Yesus. Mereka tetap bertahan, mereka tetap speak up meskipun dibungkam untuk jangan menyebarkan Injil. Dan inilah cara mereka mewartakan dengan bertahan dalam penderitaan. Karena saudara-saudari, ketika orang melihat kita bisa bertahan dalam penderitaan, orang akan berpikir bahwa yang sedang kita perjuangkan itu pasti iman yang benar. Yesus yang kita bela sampai kita berani mati karenanya, pasti adalah sungguh jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Tidak mungkin orang berani mengorbankan dirinya, berani menderita, rela sengsara kalau dia melakukan itu bukan untuk sesuatu yang benar. Maka kata Yesus kepada kita semua juga, kalau Anda saat ini sedang sakit, kalau Anda sedang mengalami kesusahan secara finansial, konflik dalam rumah tangga, tetaplah bertahan dalam iman. Tetap bahagia, tetap tersenyum. Itu adalah cara sederhana tetapi sangat efektif untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang Katolik. Bahwa saya adalah pengikut Kristus. Yesus menderita, tetapi dia telah bangkit. Saya juga menderita dalam hidup ini, dan memang harus menderita. Kalau tidak ada penderitaan, kita sudah mati, ya. Kalau masih hidup di dunia, memang banyak penderitaan, memang banyak kesulitan. Namun Yesus menyuruh kita bertahan dalam kesulitan itu sekali lagi sebagai cara kita membuktikan kepada dunia
Aku adalah orang Katolik. Aku adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Dan ketika kita terus bertahan, Yesus berjanji dalam ayat terakhir Injil hari ini, saudara-saudari, kamu akan memperoleh hidup. Jangan mudah menyerah, kita harus terus berjuang. Akhir dari perjalanan hidup seorang Katolik selalu pasti happy ending. Akhirnya kita akan berbahagia. Amin, saudara-saudari. Semoga Tuhan memberkati kita.